Pagi, Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat terkasih yang sudah bergabung dalam webinar kita pagi hari ini ya di Sabtu pagi yang ceria ini dengan tema cita-cita dan masa depan orang tua versus anak. Acara ini diselenggarakan oleh Pokja Demuda GKI Kayu Putih. Bapak Ibu, webinar kita pagi hari ini akan membahas tema yang sangat menarik loh Bapak Ibu. Jadi sayang sekali ya kalau sampai kita lewatkan, mungkin dalam waktu 1-2 menit ke depan kita masih bisa menghubungi atau mengajak rekan-rekan sahabat-sahabat kita untuk segera bergabung dalam webinar kita pagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, sambil menunggu, mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian dengan judul Ku persembahkan hidupku. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pendeta Adi. Silakan Pendeta Adi. Terima kasih Kak Diana, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk membuka acara kita. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan yang sungguh berharga untuk bersekutu bersama-sama, baik kami yang adalah para pelayan Tuhan yang hadir di Gedung Remaja GKI Putih, maupun juga kami lainnya yang ada di ruangan Zoom di tempat masing-masing. Kami hendak belajar bersama-sama terkait dengan sebuah topik yang sangat aktual dan juga relevan dalam kehidupan kami. Bagaimana orang tua perlu memahami, menyelami apa yang menjadi kerinduan, passion, cita-cita dari anak-anak, sehingga pendidikan yang perlu mereka tempuh dapat disesuaikan dengan apa yang menjadi harapan, passion, cita-cita dari anak-anak tersebut. Dan kami juga hendak belajar bagaimana dapat berkomunikasi antara anak dengan orang tua, sehingga tidak ada pihak yang memaksakan kehendaknya, sehingga kehidupan sebagai sebuah keluarga dapat dijalani dengan utuh, dapat dijalani dengan dasar kasih, dan kebahagiaan boleh menjadi bagian yang dirasakan
baik oleh anak maupun juga oleh orang tua. Bapak, kami berdoa untuk para peserta agar kiranya setiap kami diberkati lewat acara yang akan berlangsung. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Grace Bustami, yang telah Tuhan persiapkan, biarlah apa yang menjadi bagian yang hendak disampaikan olehnya, boleh berbicara, boleh menyapa kepada setiap kami, baik kami yang adalah orang tua, atau bahkan juga calon orang tua di masa mendatang. Kami serahkan di Bapa berlangsungnya acara pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya. Hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang hidup. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Adi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi kita, izinkan saya share sedikit nih Bapak Ibu. Setiap dari kita, Mama Papa pasti pernah nih mengalami percakapan dengan anak-anak kita ya. Misalnya kita tanya nih, "Nak, kamu mau jadi apa nanti? Atau kamu sukanya apa? Atau kamu hobinya apa ya, Nak?" Mama Papa pasti dukung. Ya, gitu. Terus anaknya jawab. Kadang-kadang anaknya juga gak tahu mau jadi apa, gitu ya. Terus atau jawab, "Aku mau jadi seniman mah, kayaknya asik," gitu ya. Terus Mama Papa kita langsung, "Seniman? Mau makan apa kamu nanti?" Gitu ya. Terus atau "Aku mau jadi," kayak sekarang kan lagi ngetop ya, "aku mau jadi gamers, aku mau jadi YouTuber." Wah, Mama Papa langsung lompat. "Aduh Nak, itu sih bukan cita-cita. Udah ganti-ganti yang lain." Gitu ya. Terus anak-anak jadi bingung kan. Tadi katanya ditanya, cita-citanya apa? Katanya Mama Papa dukung. Tapi setelah disebut, loh kok jadi malah marah? Tuh kok malah jadi protes gitu. Atau yang kayak gini juga nih, ada di sering ya Bapak Ibu. "Nak, kamu harus jadi dokter karena keluarga papi mami semuanya juga dokter." Wah, terus anak-anak jadi, loh ini sekarang cita-cita anak apa cita-cita Mama Papa jadinya ya Bapak Ibu ya. Terus jadinya bingung. Terus orang tua juga nggak merasa salah. Loh, saya kan bener, kan supaya kamu bisa jadi orang yang berguna. Terus anak-anak juga nggak merasa salah. Loh, salah saya apa? Kan pokoknya tadi ditanya, sukanya apa? Lalu jadi bingung ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itulah kita pagi hari ini berkumpul di sini, kita mau belajar, kita mau mendengar dari narasumber kita pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sedikit tentang narasumber kita pagi hari ini. Beliau adalah seorang istri pasti, seorang ibu lah udah pasti ya, seorang pendeta. Beliau juga ibu dari putra Noel yang berumur 17 tahun dan Laura yang berumur 6 tahun. Langsung saja ya, pembicara kita pagi hari ini adalah Pendeta Grace Bustami, kategorial GKI Cipinang Indah. Bapak Ibu jangan beranjak kemana-mana ya, karena kita nggak mau kehilangan poin-poin penting kita pagi hari ini. Langsung saja kita spotlight Pendeta Grace Bustami, pembicara kita pagi hari ini. Oh ya, ini dia. Oh ya Bapak Ibu, kita nanti akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan materi. Tapi kalau ada yang sudah nggak sabar bertanya boleh di chat. Kita kumpulkan dulu. Oke, baik. Silakan Pendeta Grace. Oke, terima kasih Kak Diana. Selamat pagi Bapak Ibu. Langsung aja ya supaya kita bisa malam mingguan ya. Oke, jauh banget sampai malam mingguan. Ya Bapak Ibu, saya tuh pakai iman loh, ngomong ini pakai iman karena yang buka kamera cuma satu. Jadi saya beriman di balik kamera di balik nama-nama ini ada wajah yang lagi mendengarkan, ada telinga yang lagi mendengarkan. Ya semoga ya. Jadi benar-benar pakai iman nih sekarang nih webinarnya. Bapak Ibu, saya yang mau disampaikan tadi sudah diantar oleh Kak Diana bahwa kadang-kadang kita itu pusing sama cita-citanya anak-anak zaman sekarang gitu ya. Lalu kita mesti gimana? Nah, saya tuh juga nggak akan kasih tahu ke Bapak Ibu teknisnya. Yang akan saya bagikan dengan Bapak Ibu adalah pemahamannya. Karena sama seperti Bapak Ibu, saya pun juga saat ini berjuang dengan
satu generasi Z dan satu generasi Alpha yang dua-duanya punya kemampuan keunikan masing-masing gitu ya. Langsung saja ya, kita akan melihat satu persatu. Saya nggak bisa share screen, nggak dibolehin share screen, jadi saya ngomong aja terus sampai selesai. Ya, udah bisa share screen kah saya? Ya, hostnya kejam. Ah, ya, hostnya kejam, nggak dibolehin share screen. Oke, Bapak Ibu, kita ya cita-cita dan masa depan aku versus anakku, ya. Nggak usah kaget lah dengan modelan cita-cita anak-anak kita dan nggak usah panik juga, ya. Main cantik aja Bapak Ibu, ya. Sekarang saya mau ngawalin. Saya itu sebenarnya ya kalau urusannya udah sama GKI Kayu Putih atau sekitaran Kelapa Gading dan Kayu Putih, saya tuh udah kehabisan bahan gitu, banyak banget pertemuan sama orang tua gitu. Jadi waktu diminta untuk webinar hari ini, aduh materinya apa lagi gitu ya. Untung untuk media sosial itu penuh dengan materi, tinggal diangkat-angkatin aja ya. Nah, Bapak Ibu, kita tuh kan punya niat baik ya. Punya niat baik waktu kita mendengar dan terkaget-kaget dan shock dengan cita-citanya anak-anak atau keinginannya anak-anak untuk masa depan. Kita kan punya niat baik ya. Waktu kita, loh kok kamu gitu sih, kok niatnya, kok cita-citanya begitu, kok ganti. Itu sebenarnya niat yang baik. Tetapi niat yang baik itu juga butuh cara yang baik gitu. Karena kalau niat kita baik tapi caranya tidak tepat, nanti jadi luka buat anak-anak gitu ya. Saya berikan ini versi kocak ya. Jadi ini hanya untuk supaya Bapak Ibu dapat feel-nya aja. Waktu niat baik ya, waktu niat baik kita ingin disampaikan, kita butuh cara yang juga tepat. Karena kalau caranya nggak tepat, sekalipun niat baik Bapak baik, ya, sekalipun niat Bapak Ibu baik, sampai ke anak. Ini contohnya, ini maksudnya biar dapat feel-nya aja ya, Bapak Ibu ya, biar dapat feel-nya aja. Ini ceritanya anak kecil ini panas banget. Jam segini kalau pelangi itu enaknya malam, sore malam. Kalau siang panas banget itu. Panas siang pelangi. Oke, sentuh. Host. Saya dibantu dong, host. Ya. Ya, pembicaranya banyak ternyata. Ya, jadi ini ada orang yang menggunakan video ini. Jadi ini sebenarnya video anak kecil, yang video biasa. Terus sama orang, dia menggambarkan bahwa seandainya saya itu ada di posisi si adik, ya, ini yang saya rasakan gitu ya. Ini yang saya rasakan sampai-sampai saya ngomong begini gitu ya. Ini videonya orang lain tapi kemudian dipakai oleh seseorang untuk curhat. Waktu orang tua punya niat baik, caranya juga harus tepat supaya jangan sampai terjadi seperti yang dirasakan oleh orang yang nulis bahwa dia seumpama adik ini. Kita lihat ya. Nah, nggak kuat gitu ya. Nah, kalau anak tadi dia bilang ya, banyak pressure yang dia dapat gitu, banyak luka yang dia dapat gitu, yang dibebankan oleh orang tua untuk dia, banyak trauma yang dia rasakan, ya. Jadi Bapak Ibu, kita nggak mau itu terjadi sama anak-anak kita. Kita nggak mau dong anak-anak kita tuh trauma sama orang tuanya sendiri gitu, ya. Kita nggak mau anak-anak itu punya luka sama orang tuanya sendiri. Lah kalau dia punya luka sama orang tuanya sendiri, bagaimana dia menghadapi dunia yang pasti akan melukai dia gitu. Tempat buat dia pulang, tempat untuk dia ngadu, apalagi gitu. Ya, itu sebabnya niat baik Bapak Ibu dan saya harus dibarengi juga dengan cara yang tidak membuat anak-anak malah ngalamin luka, ya, gak kuat gitu ya. Oke, Bapak Ibu, awalnya saya mau ngasih
ini bukan omongan saya gitu ya. Ini adalah omongan dari seorang yang namanya Pak Rory ya. Namanya Pak Rory, nggak tahu orang wilayah mana ya, wilayah Kemurahan atau wilayah Kesabaran, saya nggak tahu ya. Tetapi orang ini mengatakan hal seperti ini. Otak manusia itu ya nggak Allah rancang untuk sukses. Aduh, ini mind blowing banget buat saya ya. Selama ini kan saya mendengar orang-orang bicara mengenai kesuksesan, sukses. Lalu saya ketemu nih video ini nih yang menjelaskan bahwa otak kita itu nggak dirancang untuk sukses. Otak kita dirancang untuk bertahan hidup. Ya, otak kita nggak dirancang untuk sukses. Aduh, gimana ini kalau kayak gini ya? Lah, berarti kita nggak bisa sukses dong. Bentar dulu, ya kan? Kita mau dengar penjelasannya. Allah merancang otak kita bukan untuk sukses. Allah merancang otak kita untuk bertahan hidup. Lalu suksesnya di mana? Kita ikuti penjelasannya ya Bapak Ibu ya. The human brain is not designed for success. The human brain is designed for survival. Right. Survival is about conserving energy. Success is the opposite. Success is about expending energy, doing things that are uncomfortable. So it doesn't mean if you do this, if you struggle with procrastination, if you've made bad choices, it doesn't mean you're doomed for failure. It actually means you have a perfectly functioning, healthy, normal human brain. Mm-hmm. But success is not normal. Success is not average. Success is not what most people experience. If you are trying to experience success, you need to rewire, literally, the neural pathways in your brain. Oke. Bapak Ibu, saya kasih ininya ya. Otak manusia itu ternyata Allah tidak rancang untuk sukses. Saya percaya itu. Ya. Allah menyukai proses. Kalaupun sukses, itu hasil dari bertahan hidup. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bertahan hidup. Tetapi ketika orang-orang itu dia tidak mentalnya bukan mental yang didapat, artinya mentalnya itu bolehnya shortcut gitu ya. Kesuksesannya itu dia dapat dari shortcut, dari menempuh jalan pintas. Dia nggak akan bertahan. Kesuksesannya nggak akan bertahan. Banyak Bapak Ibu dan saya mendengar, melihat, menyaksikan orang-orang yang hebat namun kemudian hancur. Ya, kenapa? Karena mereka skip prosesnya. Sukses itu harus hasil dari bertahan hidup. Bukan bertahan hidup, sukses itu bukan tujuan. Ya, karena memang Allah nggak merancangnya kayak gitu. Kita mau lihat apa yang disampaikan oleh Rory tadi ya, bahwa ini membukakan buat Bapak Ibu dan saya bahwa kalau kita amat-amatin kita dan juga anak-anak kita. Saya juga belajar dari materi ini juga saya oke. Saya makin paham gitu ya, makin paham bahwa kalau saya tuh kan suka, anak saya normal nggak sih kalau kayak gini gitu ya? Anak saya wajar nggak sih? Anak saya kalau kayak gini benar nggak sih gitu ya? Ketika dia suka menunda-nunda pekerjaan, ketika dia berulang kali mengambil pilihan yang buruk gitu ya, ketika dia berulang kali mengulang kesalahan, anak saya normal nggak sih? Ya, Bapak Ibu, kalau tadi si Rory itu ngomong, kalau kita masih bergumul dengan menunda-nunda pekerjaan, dengan mengambil pilihan yang buruk gitu ya, dengan mengulang-ulang kesalahan, selamat. Ya, kita harus diucapkan selamat. Anak kita kalau kondisinya masih kayak gini harus diucapkan selamat. Diucapkan selamat karena apa? Karena berarti otak anak kita berfungsi dengan sehat, normal, dan sempurna sesuai dengan yang dirancang oleh Allah. Manusia emang hidup harus pakai salah, Bapak Ibu. Manusia memang harus punya mood. Kadang-kadang dia bisa lakukan pekerjaannya tepat waktu gitu ya. Saya juga ngerasa kalau di rumah itu ya, kalau saya hari ini sempat nyuci, berarti saya nggak sempat nyapu. Kalau hari ini pekerjaan saya untuk persiapan pelayanan beres, pasti rumah berantakan, gitu ya. Ada hal-hal yang tidak bisa berjalan 100% baik. Sementara saya sendiri adalah orang yang perfeksionis dan selama ini saya stres dengan itu. Kenapa sih hari ini aku nggak bisa beresin rumah? Kenapa sih hari ini? Dan saya baru menyadari bahwa saya normal.
tidak setiap saat kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Jadi kalau kita masih ngalamin yang kayak gini-gini Bapak Ibu, anak-anak kita juga masih ngalamin yang kayak gini-gini Bapak Ibu, jangan ditanya anak siapa kau. Ya, jangan ditanya keturunan siapa ini yang modelnya kayak gini. Karena anak itu sungguh-sungguh otaknya berfungsi dengan sehat, normal dan sempurna seperti yang dirancang oleh Allah. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa sukses itu enggak normal. Kalau tujuannya ya, Bapak Ibu kita ngomongin tujuan, bukan larangan untuk menjadi sukses. Tetapi kita ngomongin tujuannya. Nggak normal, karena yang dirancang adalah kita belajar dari kesalahan. Gitu. Oke, Bapak Ibu? Dan karena kita harus kita harus berdamai dengan hal-hal ini yang mungkin terjadi sama anak-anak kita, gitu ya, terjadi sama kita juga. Itu sebabnya nggak heran kalau fakta seperti ini ada. Ya, Bapak Ibu, ini fakta yang memprihatinkan sih menurut saya ya. Ini fakta yang memprihatinkan. Kita lihat ya. Iya, yang tadi nilainya 98 dia stres. Dan ini nyata Bapak Ibu, anak saya pernah pernah cerita ke saya kalau temannya tuh ada yang stres gara-gara nilainya 90. Saya bilang, orang tua kayak mana yang menekan anaknya sehingga 90? Aku nggak, kamu nggak kusayang kalau kamu dapatnya cuma 90. Kau akan kusayang kalau nilaimu 100. Orang tua seperti apa? Ya kan? Semoga dulu dia memang nilainya 100, nggak pernah turun dari 100 ya. Kalau sampai anaknya tahu nilainya itu pernah turun dari 100, kelarlah hidupnya ya kan. Sementara ada anak yang nilai ujiannya 30. Tapi bisa senyum Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini kita lihat ada dua modelan orang tua. Ada orang tua yang nggak terima, anaknya otaknya berfungsi dengan normal. Sementara ada orang tua yang menyadari bahwa otak anaknya memang harus berkembang dengan seperti yang dirancangkan oleh Allah. Dan ini saya alami gitu ya, sudah berulang kali cerita ini mah udah sering banget gitu ya. Anak saya tidak pernah nyontek, tapi anak saya nyontek. Lalu waktu saya tanya kenapa kamu nyontek, jawabannya adalah, aku takut mama marah. Hancur dong. Segitu insecure-nya kah dia terhadap saya? Sampai-sampai dia rela nyontek, yang dia tahu itu sesuatu yang nggak benar. Hanya demi supaya membuat saya tersenyum. Dia rela untuk melakukan sesuatu yang buruk, hanya untuk membahagiakan saya. Bapak Ibu, jika itu dibiarkan, bayangkan anak itu ke depannya akan seperti apa. Hari itu menjadi hari di mana titik balik buat saya, dan saya sampaikan buat anak saya bahwa berapapun nilai yang kamu dapat, aku akan tetap sayang sama kamu. Tetap ku kasih makan kamu. Tetap ku kasih jajan kamu. Tetapi, kalaupun kamu dapat nilai bagus, itu untuk banggamu sendiri. Nggak usah kau bikin aku bangga. Aku sudah bangga. Dengan memilikimu, aku sudah bangga. Berusahalah untuk bangga buat dirimu sendiri. Kalau kamu bahagia dengan nilai 30-mu, karena 30-mu itu kamu dapat dari hasil jujur dan kerja keras, aku bangga dengan nilai 30-mu. Tetapi ketika kamu hancur dengan nilai 98, karena nilai 98 itu kamu dapat dari nyontek, aku hancur bersama-sama dengan kamu. Bapak Ibu, dan sampai detik ini, saya nggak pernah kesulitan nyuruh anak saya belajar. Saya nggak pernah teriak-teriak atau ngingetin, belajar ya nak, belajar, mau ulangan, belajar, yang nggak pernah Bapak Ibu. Saya biarkan dia memang ya berarti saya harus siap dengan kadang-kadang nilainya tidak terlalu bagus gitu ya. Tetapi saya harus memegang kata-kata saya.
Ya. Bahwa saya akan mencintai dia dalam segala keadaan. Dan saya dapat manfaatnya saat ini Bapak Ibu. Semakin tinggi jenjang anak saya, nilainya semakin bagus. Oke? Nah, Bapak Ibu, jadi kita harus gimana? Hal pertama Bapak Ibu yang perlu kita akui adalah Bapak Ibu dan saya, mari kita sama-sama mengaku bahwa yang kita tahu pun bisa keliru. Kita tes ya. Yang kita tahu pun bisa keliru. Yang Bapak Ibu dan saya tahu pun bisa keliru. Itu sebabnya kita mau ngupdate nih ceritanya, ya. Karena yang kita tahu pun juga bisa keliru. Nah, Bapak Ibu lihat gambar ini, yang cake itu yang mana? Cake-nya yang mana? Coba Bapak Ibu perhatikan, cake-nya yang mana? Mana kuenya? Ada yang bisa jawab? Nggak jawab ya udah nggak kelar-kelar ini bahasannya nih. Cake-nya yang mana, ayo? Oke, ada yang di kolom chat, yang bentuk mug. Oh ya, yang mug ya, yang bentuk gelas. Iya, itu kan udah kepotong ya. Selain itu ada lagi nggak? Lampu, oke, iya kan udah kepotong. Iya benar, itu udah kepotong. Yang enak lagi luar biasa ya jawabannya ya, tapi nggak apa-apa. Yang enak pasti, cuman kan kita nggak tahu ya mana yang enak ya. Kita saat ini hanya menebak bentuknya yang mana yang bisa kita sebut sebagai cake gitu ya. Oke, yang mana lagi? Ya, yang Bapak Ibu dan saya tahu adalah cangkirnya dan juga lampunya ya. Ada nggak yang kita nggak tahu? Bahkan yang kita tahu pun ternyata bisa keliru. Kita lihat ya. I hear your heart beating and you feel me breathing. I smell the cold still in your hand. You see my fears while reflection in mine. The beat of the black heart, of the black heart. Itu dia cake-nya Bapak Ibu, ya. Tangan, bangku, sofanya itu ternyata cake. Oke, dan pasti enak dong tentunya ya. Nah, saya cuma mau ngasih tahu. Hal-hal yang Bapak Ibu dan saya tahu, itu bisa saja keliru. Itu sebabnya kita hari ini mau update. Ya, hari ini Bapak Ibu dan saya mau belajar. Saya udah lebih dulu belajar karena saya bikin materinya gitu ya. Dan saya belajar hari ini. Saat bikin materi. Nah, Bapak Ibu, yang saya akan sampaikan buat Bapak Ibu adalah sudut pandang. Cara melihat sesuatu dari sudut pandang tertentu. Ya, karena yang namanya point of view atau sudut pandang itu punya kekuatan. Kekuatan untuk mengubah kita, kekuatan untuk membuat kita lebih rela, kekuatan untuk membuat kita lebih bijak, kekuatan untuk membuat kita lebih bisa menerima sesuatu yang mind blowing gitu ya. Kita mengubah sudut pandang kita. Oke, ini yang pertama. Ya, mengatakan jangan dengan bersembunyi di balik batu. Maksudnya gini, anak-anak itu kan jadi gini, waktu dia masih kecil emang perlu sering ngomong jangan gitu ya, karena mereka belum ngerti pemahaman. Tetapi makin besar, Bapak Ibu dan saya makin mengurangi kata jangan. Karena kalau kita banyak ngomong kata jangan, itu justru itu yang nanti akan mereka lakukan. Gitu ya. Jangan pacaran, malah pacaran ya kan. Jangan begadang, malah begadang. Jangan nyontek, malah nyontek. Ya. Makanya saya nggak pernah bilang buat kalau ibadah anak-anak, persiapan anak-anak ujian, saya nggak pernah bilang buat mereka jangan nyontek ya anak-anak, nggak pernah. Saya akan bilang, kamu mau nyontek. Usahamu seperti ini buat nyontek. Menurut kamu, nah gitu ya, itu makin besar anak makin sedikit mendengar kata jangan. Tapi kalaupun kita mau ngomongin kata jangan buat anak-anak, pakai cara yang kreatif. Nah, berikut ini video tentang anak yang papanya mau bilang jangan nangis gitu, tapi papanya pakai metode yang beda. Hasilnya sama. Ya, malah lebih cepat. Kita lihat sama-sama ya. Mau bilang jangan, tapi nggak pakai kata jangan. Papanya ganti metode. Hasilnya
sama. Kita lihat ya, anaknya nangis, papanya mau bilang jangan nangis, tapi ini yang papanya katakan. Ini belum selesai. Kalau nanti nangisnya sudah, kasih tahu ya. Ya, kalau udah selesai kasih tahu ya. Kasih tahu Ibun ya. Iya. Karena nangis dulu. Oke. Oh sudah. Sudah nangisnya Lap sudah. dong. Lap dong. Air matanya lap. Lap air matanya lap. Lap. Sudah nangisnya? Kasih tahu Ibun. Sudah nangisnya Bun. Sudah. Nggak nangis lagi nggak? Iya, bagus ya Bapak Ibu ya, kreatif ya. Daripada kita bilang jangan nangis nak, jangan nangis, tambah kenceng nangisnya ya kan. Lebih baik kayak tadi, kalau udah selesai nangis kasih tahu ya. Nanti masih belum. Oke, ya begitu udah selesai dengan rela dia kasih tahu kalau dia sudah selesai nangisnya ya. Mengatakan jangan, tetapi dengan cara yang kreatif. Tetap jangannya itu kita sembunyikan di balik batu, gitu ya Bapak Ibu ya. Anak-anak sekarang soalnya repot ya. Oke, selanjutnya. Hal kedua, Bapak Ibu, luka itu mudah sembuh. Tetapi sayangnya bekasnya menetap. Kita tahu ya, Bapak Ibu dan saya juga orang-orang yang saya yakin banget ada luka dari masa lalu yang kita bawa. Pasti. Ya. Kita sudah memaafkan orang-orang yang melakukan salah buat kita. Kita sudah memaafkan orang-orang yang melukai kita. Tetapi bekasnya ada. Scarsnya itu menetap. Itu sebabnya nasihat orang tua zaman dulu itu penting. Kita lihat ya. Nah, kata orang tua zaman dulu, saya ingat banget tuh. Mama saya selalu bilang, jangan bikin sesuatu yang menyedihkan di pagi hari, atau jangan cari gara-gara pagi hari. Karena sepanjang harimu itu ditentukan oleh apa yang terjadi di pagi hari. Ya, ini ada orang yang mengatakan bahwa bangunkan anakmu di pagi hari dengan cara yang baik, dengan perasaan yang baik, dengan kata-kata yang baik. Ternyata, ya. Itu karena ketika anak bangun, alam bawah sadarnya begitu terbuka, dia menyerap energi kita. Waktu kita bangunkan mereka dengan amarah, bentakan, teriakan, ancaman, maka energi itu yang meresap. Makanya nggak heran kalau anak-anak pergi ke sekolah minggu, mukanya masih bete. Kenapa? Karena diteriakin waktu bangun tidur. Woi, sekolah minggu, woi, bangun, woi, gitu. Ya, nggak bangun ke sekolah minggu, masuk neraka kalian nanti. Aduh, jadi akhirnya tuh anak pergi ke sekolah minggu dengan bete, kesel, marah. Ya, dia menyimpan energi emosi itu di dalam dirinya. Jangka panjangnya itu mempengaruhi perilakunya. Jangka pendeknya seharian bad mood. Ya Bapak Ibu ya, apa yang terjadi di awal kita yang nentuin. Bapak Ibu dan saya yang nentuin. Memang nggak setiap pagi kita itu indah. Kadang-kadang kita telat bangun, kadang-kadang kita belum siap ini itu gitu ya. Tetapi kalau kita mikirin anak-anak gitu ya, supaya hari ini hari mereka baik, maka kita yang mesti berjuang untuk bisa menahani. Saya pun belajar Bapak Ibu, belajar banget. Ya, belajar banget. Dan ternyata saya komunikasikan hal itu dengan anak saya. Dan dia kemudian mau terbuka. Dia bilang satu hal yang bisa membuat moodnya bagus sepanjang hari adalah ketika dia bangun tidur, walaupun dia bangun tidur dengan masih ngantuk, mukanya nggak ada senyumnya, tetapi kami, papa dan mamanya itu menyahai, selamat pagi sayang. Itu anak SMA, Bapak Ibu. Ya, dia bilang mood aku akan bagus Mas sepanjang hari. Waktu aku bangun tidur dan aku disambut dengan seperti itu, mood aku akan bagus. Jadi walaupun papa mamanya mungkin paginya, waduh terlambat, ini belum siap, itu belum siap. Tetapi begitu anak bangun, saya belajar. Selamat pagi nak. Selamat pagi sayang. Sekalipun udah gede. Ya, oke. Bapak Ibu lanjut. Semua orang ingin diterima. Itu sebabnya kenapa
biar kata kita nggak nyaman dengan dress code gitu ya, misalnya ya besok kita semua pada pakai batik ya, kita nggak suka pakai batik misalnya, kita lebih suka pakai yang polosan gitu ya, tapi kita akan tetap pakai batik. Kenapa? Karena kita pengen diterima, bukan hanya sekedar mau taat, tetapi kita juga pengen diterima, nggak kepengen lain sendiri ya. Dan beberapa orang cukup beruntung karena mereka diterima dengan pemahaman yang benar. Ketika ada seorang anak yang untuk diterima, dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kayak anak tadi dapat nilai 98 tapi nggak diterima oleh orang tuanya, Bapak Ibu, dia besar dan dia akan menjadi seorang seperti ini. Ya. Anak-anak, semua orang butuh untuk merasa diterima, ya. Tetapi ada orang-orang yang cukup beruntung karena dia diterima apa adanya, dengan segala kelemahan, dengan segala kelebihan, dengan jelek-jeleknya dia, dengan bagus-bagusnya dia. Gitu. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak cukup beruntung karena dia baru akan diterima ketika dia bisa melakukan sesuatu demi orang itu atau bagi orang itu. Maka dia akan tumbuh menjadi seorang yang hidupnya ngejilatin orang gitu loh. Seorang yang hidupnya nyenengin orang. Dia sendiri nggak bahagia, dia nggak peduli pada kebahagiaannya. Kebahagiaannya nggak penting, yang penting orang lain bahagia, yang penting orang lain senang. Dia merasa diterima ketika dia bisa nyenengin orang lain. Walaupun itu salah, walaupun itu mengorbankan dirinya. Ya, dan itu ngaruh ke mental, Bapak Ibu. Ya. Itu ibu-ibu yang kemarin ngajak-ngajakin anaknya untuk bundir. Ya. Sama-sama mereka gantung diri. Itu buat apa? Karena dia dengar suaminya selingkuh. Dan dia bilang dia dalam suratnya dia kasih tahu. Dia ingin lihat suaminya bahagia. Nggak apa-apa, dia aja yang mati sama anak-anak. Dia merestui pernikahan suaminya sama selingkuhannya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa merasa diterima kalau dia bisa menyenangkan orang lain. Bahagianya sendiri tidak dia perhitungkan. Duh, Bapak Ibu, kalau sampai anak kita jadi yang kayak gini, kasihan ya. Kalau kita masih ada, kita mungkin masih bisa jadi orang yang membela dia. Tapi bagaimana kalau dia sendirian? Bagaimana kalau kita nggak ada? Dan anak kita menjalani hidup untuk nyenengin orang dan bukan untuk kebahagiaannya dia. Semua orang punya kebutuhan ini, Bapak Ibu. Tetapi pemahamannya harus tepat. Karena hasilnya juga beda. Selanjutnya, besoknya tanggal 25 anak saya mau vaksin karena dia baru 6 tahun ya. Sebagai ibu saya tuh udah kepengen, aduh boleh nggak saya yang nalangin dia buat divaksin deh. Nggak tega lihat dia nangis gitu ya. Nah ini model-model orang yang menolong kupu-kupu yang lagi kesusahan keluar dari kepompong. Kan waktu kupu-kupu keluar dari kepompong kan sayapnya basah ya Bapak Ibu ya. Berlendir, lengket. Dan dia susah payah waktu keluar dari kepompong. Tapi ketika kita membantu dia untuk keluar dari kepompong, maka itu akan mematikannya. Ya. Waktu Bapak Ibu dan saya melihat anak-anak susah, kesulitan, jangan diambil alih. PR anaknya jangan dikerjain. Tugas anaknya jangan dibikinin. Kalaupun dia salah, ya otaknya normal itu. Kalaupun dia keliru, ya nggak apa-apa. Saya juga belajar Bapak Ibu karena saya tipe yang nggak bisa. Aduh, ini kok mewarnainya keluar garis sih? Nggak bisa, saya nggak bisa terima yang kayak gitu. Tapi hari ini saya belajar. Dia harus melakukan semuanya sendiri. Karena pertolongan saya itu akan mematikannya. Oke, kita lihat ya contohnya ya.
Bukan tugas kita Bapak Ibu untuk nalangin kesusahan anak. Kesusahan kita cukuplah buat kita. Ya, emang kita kurang kesusahannya sampai akhirnya kesusahannya anak juga kita talangin. Enggak ya Bapak Ibu ya. Kita lihat ya, ini waktu kemarin lagi akibat belajar online dunia jadi terbalik katanya. Read my pen. Kurang ke bawah. Pinjam satu sini. Bukan ini sama kalau ini aku kemarin tuliskan kayak gitulah memang di ini kan. Nah, kalau ini kayak gini aku tahu lah sudah kayak gitu. Itu tuh dikurangkan lah itu dulu. Ini cuma cuma dibaca nih. Ibu-ibu, Bapak Ibu dengar nggak? Anak-anak di luar di samping mereka lagi main. Nah mereka lagi diskusi kelompok ngerjain PR anak. Kayak hidup kurang susah aja, bukannya pada masak sana kebolak, anaknya disuruh masak, disuruh ngepel, disuruh nyuci baju, nyetrika. Nah ibunya ngerjain PR, dunia emang kebolak. Bapak Ibu, kesusahan anak bukan tanggung jawab kita. Tuhan akan menolong mereka. Otaknya emang dirancang untuk bertahan hidup kok. Nilainya jelek, nggak apa-apa ya ampun Bapak Ibu. Nilainya anak-anak itu, bukan nilai ulangan harian yang akan dipakai buat mendaftar kerja, Bapak Ibu, nggak akan. Bukan nilai ulangan harian yang dipakai buat ngedaftar kerja. San aja. Anak dapat nilai jelek ya biarin aja. Kamu seneng dapat nilai segitu. Kalau kamu seneng, aku juga seneng deh. Mana ada anak seneng dapat nilai jelek? Iya kan? Kasih dukungan. Ya udah, selanjutnya gimana? Anak saya kalau dapat nilai jelek terus dia lagi sedih banget gitu ya, hancur banget, saya ajak jalan-jalan Bapak Ibu. Nggak saya suruh belajar. Tapi waktu nilai saya jelek, rapot saya jelek, papa saya tuh banting buku soal matematika di depan saya terus disuruh ngerjain. Jadi selama liburan saya disuruh ngerjain PR matematika. Sampai detik ini saya benci sama matematika. Makanya saya jadi pendeta. Supaya 2 ikan tambah 5 roti cukup untuk lebih dari 5.000 orang. Karena saya nggak suka matematika. Iya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, kesusahan anak biar menjadi kesusahan mereka. Kesusahan kita juga banyak kok, ya kan? Nah, selanjutnya, waktu anak punya banyak keinginan, ya, pengen jadi YouTuber, pengen jadi gamers, anak saya juga gitu, ya. Waktu masih kecil dia bikin video unboxing, unboxing, ya kan? Padahal unboxing bukan yang dari baru gitu, bukan bikinan sendiri. Ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang punya banyak keinginan, pengen ini, pengen itu, padahal mereka terbatas sekali di dalam mengetahui lanjutannya. Bapak, Ibu, dan saya harus mempersiapkan diri dengan banyak sumber, source. Ya, waktu anak saya kepengen jadi ini, pengen jadi itu, kita sama-sama diskusi untuk, oke, kamu pengen jadi YouTuber, sekarang kamu googling deh. Kamu cari deh di Google, perjuangan orang jadi YouTuber itu apa? Viewer atau iklan, atau terus kalau mau dapat viewer segitu butuh berapa lama? Terus apa yang harus dia kerjakan? Nah, dia googling tuh, dia cari tahu. Aduh mah ternyata susah banget mau jadi YouTuber mah. Ya. Udah gitu kita bisa tergoda untuk curang, ya. Suruh mereka cari apa yang kamu kepengen jadi apa, seniman. Sekarang kamu jalanin. Cari tahu tentang seniman. Kamu cuma lihat hasil akhirnya, wes keren, ya tampil di panggung, ditepokin orang atau lukisannya bagus, bikin pameran. Cari tahu asal mulanya kayak mana. Cari tahu hidupnya dulu sebelum dia jadi seniman terkenal. Mau nggak kamu lewatin proses itu? Jadi diajak diskusi Bapak Ibu. Kita harus punya banyak source. Nah, kalau nih anak-anak kita nih, ya saya kasih contoh berikut ini adalah buat anak-anak. Kalau anak-anak, aku mau ikut demo, ya, aku mau ikut demo. Kampusku semua pada demo. Kita nggak ada yang ini, nggak ada yang belajar, semuanya demo, gitu ya. Bapak Ibu siap dengan source yang kayak gini, gitu ya.
Jadi kita itu mencegah dalam tanda kutip ya, kalau memang kita tahu bahwa itu sesuatu yang tidak bisa menjamin mereka atau sesuatu yang bakal salah gitu ya. Cara Bapak Ibu dan saya mencegah tidak selalu dengan cara melarang. Tetapi cara kita mencegah adalah kita kita hadapkan mereka dengan fakta-fakta lain terkait apa yang mereka inginkan itu. Kita lihat contohnya nih ya. Ini contohnya. Kalau anak saya mau ikut demo, saya kasih dia video ini. Hati-hati kalau mau ikut demo, karena kamu akan dipantau. Hati-hati kalau ikut demo, kamu bakal dipantau. Nah, polisi kita tuh keren-keren, layarnya segede gaban. Kamu mau ikut demo? Tuh, muka kamu sampai ke pori-pori kelihatan. Mau ikut demo, nak? Sono ikut, nggak apa-apa. Boleh. Tapi bersiap ya, kamu akan dipantau. Oke? Kita bisa mencegah Bapak Ibu tanpa harus melarang. Ya. Kalau anaknya kekeh, ya dia siap dengan itu. Ya. Oke, lanjut. Bapak Ibu, dorong anak untuk belajar. Ini mind blowing juga nih. Bukan masuk sekolah bagus. Ingat ya, kata-kata yang saya pakai di atas adalah dorong. Oke? Dorong anak untuk belajar, bukan dorong anak untuk masuk sekolah bagus. Itu beda Bapak Ibu. Saya nggak bilang buat Bapak Ibu bahwa anak-anak jangan dimasukin ke sekolah bagus. Enggak. Bapak Ibu punya rezeki, Bapak Ibu sanggup masukkan anak-anak ke sekolah bagus, tapi dorong mereka untuk belajar. Ya, karena sekolah bagus aja tidak menjamin anak bahagia, anak sukses, anak jadi berhasil. Kita lihat contohnya ya, supaya Bapak Ibu jangan berpikir saya omong kosong. Oke, dorong anak untuk belajar, bukan dorong anak untuk masuk sekolah bagus. Ditambah lagi lulusan IT di Indonesia itu 85% gue berani ngomong, 85% nggak bisa ngoding. Lah terus mereka belajar apa selama kuliah? Nah, Bapak Ibu, ini saya alami, ya. Bukan saya nggak bisa ngoding, nggak. Suami saya programmer yang tidak pernah sekolah IT. Dia belajar programming dari YouTube berbayar, ya. Ada satu YouTube berbayar yang ngajarin coding dari luar. Dia belajar pakai itu, dibayar, kemudian baru dibuka aksesnya, dia belajar. Bertahun-tahun. Ya, lalu dia mulai coba-coba bikin aplikasi. Waktu saya hamil, dia bikin aplikasi tendangan janin. Karena waktu itu kita, ibu-ibu hamil tuh mesti ngumpulin sedalam waktu berapa menit, bayinya itu berapa kali nendang gitu, ya kan? Nah, dia bikin aplikasi tendangan janin. Dia bikin aplikasi perkalian yang sederhana-sederhana aja. Terakhir dia bikin aplikasi warta jemaat yang rencananya mau dibagikan gratis untuk semua gereja. Jadi gereja itu akan warta jemaat itu akan versi app gitu ya, yang memudahkan jemaat untuk bayar persembahan, untuk dapat informasi gitu-gitulah ya. Nah, sementara lagi dalam tahap itu ada satu perusahaan e-commerce yang kemudian lihat. Mereka manggil dia. Lalu dia bilang, saya nggak punya degree loh. Dan mereka juga bilang, kami juga nggak tahu loh. Anda nggak punya degree, tapi Anda bikin aplikasi. Dan suami saya di-hire oleh perusahaan itu sampai sekarang. Dan selama beberapa minggu terakhir ini, saya dengarkan dia wawancara pegawai baru. Mereka anak lulusan IT. Sarjana IT, nggak bisa ngoding, Bapak Ibu, nggak bisa ngoding. Saya dengernya aja udah gregetan. Saya yang nggak ngerti apa-apa tentang ngoding, tapi dengar mereka punya pembicaraan tentang malah ada yang dari India. Dia katakan dia berpengalaman 12 tahun dalam bidang Android, nggak bisa ngapa-ngapain, Bapak Ibu. Dia tamatan dari UK, tamatan sekolah IT dari UK, nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Ya, jadi ini bukan soal sekolah bagus.
Anak saya nggak saya arahkan untuk sekolah 5 tahun. Ini saya loh ya Bapak Ibu. Saya nggak bilang ke Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu juga begitu. Enggak, saya lagi mau ngasih share tentang saya. Ketika orang lain berlomba-lomba untuk memasukkan anak ke perguruan tinggi yang 4 sampai 5 tahun atau 3 sampai 4 tahun, saya enggak. Karena zaman sekarang ijazah itu harus dibuktikan dengan skill. Perusahaan, kalau saat ini perusahaan tidak hanya menerima ijazah. Dia lihat dari kemampuan skill, dari skillnya. Anak saya juga kebenaran menyukai editing sama programming. Dan saya bilang, kamu mau masuk apa? Dia bilang, aku mau masuk sekolah yang nggak lama-lama. Sehingga saat ini dia lagi berjuang untuk masuk salah satu akademi yang belajarnya cuma 10 bulan. Cuma 10 bulan. Ya, dan setelah itu lulus bisa langsung kerja. Keponakan saya hanya kuliah 2 tahun. Teman-temannya masuk perguruan tinggi, dia terlambat masuk. Teman-temannya masih kuliah, dia udah lulus, udah kerja di perusahaan Jepang. Karena di kampusnya selama 2 tahun itu nggak diajarin teori, semuanya praktik. Itu sebabnya saya amat sangat yakin dan saya amat sangat percaya diri untuk mengatakan kepada anak saya, yang harus kamu asah skill, yang harus kamu pelajari skill. Sehingga sampai sekarang teman-temannya bilang pengen masuk ini, pengen jalur prestasi dan lain sebagainya, anak saya enggak. Karena dia tahu bahwa, dan dia berhasil mempengaruhi teman-temannya untuk juga punya pemahaman yang sama. Yang saat ini dibutuhkan adalah skill. Ya, oke, Bapak Ibu ya. Jadi sekolah itu ternyata belum tentu belajar. Mau bikin skripsi, kita tinggal pergi ke pramuka, ya pojokan pramuka situ ya. Jasa mengetik skripsi, tapi bisa juga bikin skripsi kan. Nah, kita tinggal ngafalin. Oke Bapak Ibu, jadi paham ya. Bukan sekolah bagus yang jadi kunci. Tetapi anak-anak yang mau belajar, itu yang harus didorong. Bapak Ibu sanggup masukkan ke sekolah bagus, masukkan mereka ke sekolah bagus. Tapi pastikan mereka juga didorong untuk belajar. Kalau enggak, apa yang Bapak Ibu lakukan sia-sia. Ya, oke. Ikut tren itu nggak salah Bapak Ibu. Ya, anak-anak ikut tren, suka ini, suka itu, jadi semua jadi pengen jadi gamers gitu ya, nggak salah. Anak kepengen dapat yang mudah gitu ya. Aduh, aku pengen yang dapat duit banyak tapi gampang gitu loh, nggak capek-capek kerja, nggak apa-apa. Ya, tetapi kasih tahu mereka hal ini. Ya. Kita boleh meniru cara orang lain. Mau jadi gamers? Boleh. Mau jadi YouTuber? Boleh. Mau jadi content creator? Boleh. Mau jadi TikTokers? Boleh. Tetapi ingat hal ini. Kita hanya bisa meniru cara mereka. Tetapi hasilnya belum tentu sama. Apa yang akan Bapak Ibu lihat ini adalah seorang anak. Dia bikin gambar. Dia namai gambar bagus. Nah, gambarnya dia jual di Shopee. Dijual antara 2.000 sampai 5.000 buat yang mau. Bapak Ibu lihat ya, berapa banyak yang beli gambarnya ya. Kita bisa kasih tahu buat anak-anak, kalau mereka mau ngikut tren, mereka bisa meniru caranya. Tapi yang namanya rezeki, mereka nggak bisa niru. Ya, Bapak Ibu lihat. Berapa banyak yang terjual? 1.100 di waktu itu. Ya, bintang 5. Gambarnya itu terjual segitu banyak Bapak Ibu, kali aja sama 2.000 sampai 5.000. Ya, kita bisa meniru cara. Tetapi yang namanya rezeki nggak bisa. Yang kemarin Ghazali, kemudian banyak orang mulai bikin potretnya mereka tiap hari lah. Dia bikin itu 5 tahun. Banyak orang niru kemudian bikin potret tiap hari, bikin potret. Nggak bisa, kita hanya bisa meniru caranya, tetapi tidak bisa meniru rezekinya. Oke,
Baik, Bapak Ibu, saya menyimpan video terakhir untuk setelah tanya jawab. Jadi saya kembalikan ke Kak Diana atau siapa mungkin mau kita bisa tanya jawab, setelah itu ada video terakhir sebagai penutup. Silakan. Ya, Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih dulu untuk materi kita hari ini. Terima kasih Pendeta Grace Gustami, sungguh materinya membuat kita banyak belajar. Kita membuka pikiran kita, wawasan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi apalagi itu, apa yang kita tahu itu ternyata belum tentu kita tahu tadi itu ya. Iya kan, jadi selama ini kita mungkin sebagai orang tua ya rasanya sudah paling banyak tahu, udah paling banyak pengalaman, sehingga kita pun mendikte anak-anak kita bahwa ini yang bagus, itu yang bagus, ini yang baik untuk masa depan kamu. Tapi ternyata, nah jadi kita harus memahami, lalu dibarengi juga dengan kerjasama yang bareng tadi anak-anak dengan anak-anak ya, bagaimana cara-caranya supaya mereka tidak terluka. Itu tadi kira-kira yang saya pelajari. Walaupun kadang-kadang tetap ya Bapak Ibu ya, gelisah nih. Dia mau jadi apa nanti kalau kayak gini cara belajarnya. Dia mau jadi apa nanti kalau nilai-nilainya begini. Tapi kadang kembali lagi, saya juga gitu ya. Nah saya gini deh, daripada susah ya kita berantem lulu gitu ya. Jadi Bang, Mama percaya deh apa yang kamu lakukan sekarang. Kalau kamu bilang kamu belajar, ya udah. Mama percaya kamu belajar, tapi ingat ya, masa depan adalah tanggung jawab masing-masing. Jadi saya sampaikan begitu, karena kita orang tua sebentar lagi udah berakhir masanya ya Bapak Ibu ya. Lalu tinggallah kamu sendirian yang berjuang di dalam dunia ini. Jadi kamu yang menentukan masa depan. Baik Bapak Ibu, pertanyaannya kira-kira kami tunggu nih dari Bapak Ibu, mungkin ya ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita atau juga boleh sharing ya, kan kita sama-sama belajar ya, mungkin ada juga pengalaman yang sangat baik yang dialami oleh Bapak Ibu di rumah bersama anak-anak. Silakan Bapak Ibu. Hari ini kita santai saja kok ya Kak Grace ya. Jadi kita enak bicara bareng gitu sambil nunggu yang bertanya. Mungkin saya boleh sharing sedikit ya Kak Grace ya. Dulu anak saya juga yang paling besar itu kalau ditanya kamu mau jadi apa gitu, dia tuh general banget, dia nggak punya spesifik mau jadi apa gitu ya. Nah dia pokoknya I want make money gitu aja. Tapi memang ya benar apa yang kita kejar gitu kan. Iya, itu dipengaruhi suku nggak sih itu? Iya gitu kan. Nah terus ya lalu apa gitu. Akhirnya sampai waktu mau masuk kuliah menentukan jurusan juga dia IPA. Saya nggak punya spesifik apa. Sebentar mau jadi A, mau jadi B. Nah akhirnya kita ngobrol. Saya kebetulan kan juga masih bekerja. Jadi saya coba ceritakan dengan sederhana bagaimana industri kita di negara kita ini. Lalu profesi-profesi apa saja sih yang masih ada di negara kita ini, yang masih bisa bertahan. Lalu kamu lihat 20-30 tahun ke depan, bagaimana negara kita ini, teknologi gitu kan. Pasti tenaga manusia berkurang. Lalu semua digantikan aplikasi dengan sistem. Ya, berarti kamu harus berpikir kalau tenaga manusia berkurang, berarti coba profesi apa yang masih tidak akan ada lagi berapa puluh tahun ke depan gitu kan. Nah lalu industri apa yang bisa bertahan. Kita mengalami beberapa kali krisis misalnya. Industri apa yang tidak terpengaruh. Nah akhirnya dia memilih pangan karena manusia tidak berhenti makan. Ya, dan itu akan ada terus selama hidupnya gitu kan, selama dunia ini masih ada. Nah itu akan lalu jadi itu saya sharingnya begitu aja, saya karena nggak mau memaksakan dia jadi ini loh keren, jadi dokter atau jadi A B C D gitu, enggak. Karena kayak anak saya juga ada yang nggak suka matematika, saya juga nggak suka matematika gitu Kak Grace ya. Jadi saya juga nggak mau dia menderita gara-gara itu seperti saya juga menderita gitu. Jadi saya bebaskan ya, masih ada banyak hal-hal lain gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan Kak Grace ya dari
Naikkan sedikit, saya belum bisa baca chatnya. Iya, dari Ibu Vera Oktayuna. Pertanyaannya, saya mau bertanya, jadi kalau mengerjakan tugas anak itu hal yang salah ya Bu? Lebih baik diajarkan ya jika ada soal anak yang kurang mengerti, selebihnya anak sendiri yang mengerjakan PR-nya. Ya, gitu Kak Grace. Ya. Oke. Emang nggak boleh dikerjain. Selain kita juga ini ya, materi anak sekarang itu kan susah, jujur deh. Saya ngafalin rumus kimia, tabel rumus kimia, tabel unsur kimia itu kelas 2 SMA setelah penjurusan masuk IPA. Anak saya belajar waktu SMP. Ya kan berarti kalau gitu, kalau mau dipadat, yang dulu saya belajar di SMA, dia belajar di SMP gitu kan. Berarti kalau saya mau sok-sokan nolongin dia pelajaran di SMA, matilah saya. Kan ketahuan banget gitu kan. Orang mamanya ternyata tidak pandai, ya kan. Ya, tujuannya bukan karena kita nggak sayang ya. Tetapi kita lagi mau artinya gini, kita mau membiarkan anak belajar sendiri, mengerjakan PR sendiri, kita dampingin. Gitu ya. Kalau dia mengalami kesusahan, jangan langsung ditolong. Ya. Pakai media apa yang dia punya. Biarkan dia bebas untuk mengeksplor ya. Anak saya kemarin walaupun udah SMA ya, dia curhat. Aku bikin soal matematika. Kemudian aku kasih tahu ke guru. Tapi karena punya jalanku yang lebih sederhana, lebih ringkas, lebih mudah, tidak sama dengan jalan caranya guru yang panjang, ribet dan susah itu, aku dibilang salah. Saya bilang apa? Biarin. Gak masalah. Yang penting kamu paham. Gak usah berkecil hati. Gak usah dibawa masukin hati. Yang penting sekarang kamu tahu. Ya, kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Jadi kita tetap didampingin. Kali-kali mereka mau nanya. Ya, tetapi kita tidak memberitahu jawabannya, kita tidak memberitahu caranya. Ayo, kita dorong. Ayo, kamu pasti bisa. Ini waktu itu diajarin gimana sama gurunya, ya sekalian sambil anak ke sono, HP ngadep kita, buka Brainly, ya kan, buka Brainly biar kitanya sendiri juga tahu, ya kan, jangan sampai, aduh ini sebenarnya berapa sih gitu ya, akar pangkat, oh Tuhan, luar biasa. Jadi benar seperti yang tadi Ibu sampaikan, nggak perlu biarkan dia mengerjakan sendiri, asal didampingi ya. Asal didampingi, lalu kemudian disemangatin gitu. Ayo kerjain ini, ayo kalau kamu selesai kerja pasti kamu udah lega deh gitu. Jangan diiming-imingin hadiah, jangan. Kelarin nanti mama abis ini kita jalan-jalan ke mall. Udahlah. Ya. Ayo kalau kamu udah selesai kan kamu pasti lega ya gitu ya. Jadi anak kerjakan sendiri tapi ibunya atau ayahnya tetap ada di dekat dia. Kalaupun dia misalnya mau nanya, ada yang bisa dia tanya gitu ya. Kalaupun kita nggak ngerti, ya jangan dibilang, aduh mama juga nggak ngerti gitu ya. Tapi nggak ngertinya di mana? Kita cari sama-sama yuk gitu. Ya, dan biarkan mereka yang cari. Coba kalau ini dibikinnya seperti ini, lalu seperti nanti di akhirnya kalau memang itu anak yang ngerjain sendiri, dia akan bangga dengan hasilnya. Bahwa ini aku ngerjain sendiri. Aku nggak ditolongin sama mamaku, aku nggak ditolongin sama papaku, gitu. Ya, jadi udah benar yang Ibu pahamin, ya bahwa nggak usah, biarin aja dia kerjain sendiri, oke? Iya, thank you. Ya, semoga tadi sudah menjawab ya. Kita ada pertanyaan lagi dari Ibu Vero. Ya. Mungkin Ibu Vero mau langsung ya? Ya, silakan Bu. Selamat pagi Kak Grace. Hai. Terima kasih kesempatannya. Ini saya tadi karena Kak Demuda ngomong tentang anaknya yang cita-citanya itu belum tahu apa, tapi yang penting make money. Nah, kebetulan anak saya juga sekarang yang pertama udah SMP kelas 2. Ya. Dan semenjak dia kelas 1 SMP, ketika ditanya cita-citanya apa, dia udah mulai sering berpikir logika kalau yang penting itu uang gitu. Jadi kadang dia bertanya, kenapa harus belajar bahasa Sunda di sekolahnya atau apa? Hubungannya ke mencari uang apa?
Nah, terakhir saya ngarahin dia, mungkin karena kebanyakan orang tua begitu, saya pribadi sekolah itu SMP, SMA, kuliah. Kalau bagi saya pemikiran saya. Jadi saya sering mengajarkan, saya dorong dia untuk belajar bagus, biar nilainya bagus, biar bisa masuk SMA negeri. Nanti habis itu PTN, harapan saya. Terus dia bertanya, kalau masuk PTN mah buat apa? Jurusannya apa? Kan yang penting kerja gitu. Jadi saya sempat saya ngomong ke dia, saya nggak tahu Kak, apakah ini salah atau apa pemahaman saya. Yang saya bilang ke dia, memang yang penting tuh cari uang Bang, tapi kita itu banyak belajar di kuliah, itu banyak belajar di situ, belajar bersosialisasi, di situ membentuk jaringan. Jadi memang kamu harus perlu sekolah itu SMP, SMA, kuliah itu untuk belajar juga Bang. Jadi nggak bisa kamu langsung cari pengalaman langsung mau kerja itu susah. Jadi harus melalui tahapan itu. Jadi saya ngomongnya begitu Kak, dengan harapan dia mengerti gitu. Karena memang pikiran dia, kenapa saya harus kuliah? Misalnya jurusan, saya kasih tahu saya jurusan kebetulan pertanian. Tapi dia lihat sekarang saya kerjanya nggak sama. Gitu. Cuma saya balik bilang, memang saya jurusannya, kerjaan saya nggak nyambung ke jurusan saya. Tapi saya banyak belajar ketika saya kuliah itu. Jadi ketika saya punya bagaimana karakter saya di dunia kerja, itu dipengaruhi Bang sama yang saya lalui selama kuliah. Saya bilangnya begitu, supaya dia mengerti. Cuman memang sampai sekarang dia masih tetap memakai logikanya, yang penting tamat SMA, saya bisa cari uang. Sementara di hati saya nggak begitu prosesnya gitu. Mungkin bagaimana? Mungkin saya salah. Setelah saya mendengar yang Kakak bilang tadi, saya terbuka. Iya ya gitu. Cuman mungkin ke pribadi saya gimana mengubah itu dan bagaimana tetap bisa mendorong anak. Artinya dia tetap mementingkan bahwa ilmu itu penting gitu. Ya, dia cari make money penting, tapi sekolah atau mencari ilmu juga penting. Bagaimana Kak? Gitu. Terima kasih. Nah, oke. Dijadiin anak saya aja. Ya, buat jadiin anak saya aja. Make money penting kok. Ya, anak sekarang ini rata-rata, karena bagi yang mereka lihat, sebatas-batasnya mereka mampu untuk melihat adalah kalau dia punya uang dia bisa bikin apa aja. Barusan beberapa Kamis Putih kemarin itu ada orang tua murid, ada orang tua yang bilang ke saya, anaknya itu pengen jadi pendeta karena pengen kaya. Pengen jadi pendeta karena biar dapat duitnya gampang. Astaga, tuh anak lihat dari mana lagi pendeta dapat duitnya gampang. Ya, dia nggak tahu kaki jadi kepala jadi kaki, ya kan? Bikin bener aja salah, apalagi bikin salah gitu. Ya, tetapi kalau itu artinya itu temporary kok Bu, temporary. Artinya gini, anak-anak nggak salah dong. Anak-anak berpikir bahwa mereka harus nyari uang, ya nggak salah dong. Lah mereka hidup kita kuliahin, ujung-ujungnya buat apa? Buat cari uang kan, gitu. Artinya jangan antipati juga dengan tujuan anak-anak untuk aku mau nyari uang gitu. Ya. Saya sampai sekarang ini kan masih kontraktor ya. Kontraktor rumah ya. Jadi anak saya itu punya harapan, aku mau nyari uang supaya aku bisa beliin mama rumah gitu. Saya bilang buat dia, "Ya jangan kayak gitu dong." Ya. Belilah rumah buat kau sendiri. Doakan aku jangan supaya kau beliin aku rumah, tapi supaya aku bisa beli rumah buat diriku sendiri gitu ya. Jadi nggak ngebebanin. Nah, pertama jangan antipati sama anak ketika anak bicara mengenai aku mau nyari duit yang banyak. Dia sangat realistis. Hidup butuh uang, ya kan? Kita nggak bisa bayar cicilan pakai senyuman doang. Kita butuh uang. Tapi, ya, dorong dia. Kamu pengen bikin uang yang banyak. Satu-satunya jalan adalah belajar, Nak. Ya. Kalau masih punya pemahaman untuk PTN silahkan, nggak ada masalah, ya kan tadi saya bilang punya uang untuk nyekolahin anak sampai di sekolah bagus sampai beberapa tahun jalanin, tapi pastikan anak-anak kita belajar nggak demo, ya kan? Jadi kalau misalnya anaknya memang mau apa ya dia bilang terus apa hubungannya itu dengan nyari uang? Hey, kamu mau nyari uang yang banyak, kamu harus belajar.
Karena perusahaan-perusahaan sekarang yang mau kasih kamu uang itu, yang mau ngegajiin kamu, mereka nggak akan ngegajiin kamu, nak, kalau kamu tidak punya skill. Kalau kamu nggak bisa operate ini, kamu nggak bisa operate itu, kamu nggak punya skill, mereka nggak akan bisa terima kamu. Ya, berapa banyak sarjana kita yang saat ini lagi berjuang, bergumul untuk dapat pekerjaan. Salahnya di mana? Bukannya salahnya mereka kuliah. Kuliah itu nggak salah. Yang salah adalah selama kuliah nggak belajar. Ya kan? Jadi dorong anaknya untuk mau dapat uang banyak, belajar. Nah. Ya. Saat ini bikin uang yang datang sama kamu. Oke, bikin uang yang datang sama kamu. Caranya apa? Belajar. Oke, dorong dia untuk seperti itu. Beliin bukunya Renal Kasali. Tuh, Pak Renal tuh mesti ngasih saya ini tuh, royalti. Saya promosiin. Ya. Karena sekarang Pak Renal kok yang bilang, waktu itu saya udah pernah masukin videonya kok di pertemuan orang tua juga, makanya saya nggak masukin lagi, takutnya udah pada nonton gitu ya. Beliau katakan bahwa saat ini perusahaan-perusahaan tidak lagi impress dengan ijazah. Mereka impress dengan keahlian. Ya, jadi dorong anaknya untuk belajar. Mau dapat uang banyak, Bang? Boleh, belajar ya, nak. Oke? Ya. Nah, udah ada lagi nih soalnya. Itu ya, Kak Vero ya. Kak Vero dong. Tapi manggil saya Kakak ya udah. Semoga sudah menjawab Bu Vero ya. Jadi Kak Grace, jadi bukan I won't make money, tapi I will make money comes to me. Oke ya? Nah, let the money comes to me. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Rian. Bagaimana cara mendorong anak supaya anak punya kesadaran untuk mau belajar, tidak mau main saja tanpa paksaan orang tua? Nah ini susah ini Kak Grace, silakan Kak Grace. Saya nggak punya batasan screen time buat anak saya. Artinya gini, saya nggak pernah larang anak saya untuk pegang handphone, main. Nggak. Mau tahu efeknya? Anak saya yang kecil tidak pernah saya ajarin baca. Gurunya namanya Mbak Iyu. Ya, anak saya belajar baca tuh nggak pakai BA, bah, DID, badih, nggak, langsung baca. Dia lebih dulu bisa membaca bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Semuanya karena dia megang handphone. Saya biarin. Nanti mata anak rusak. Halo, anak nggak akan balik lagi ke zaman kertas. Anak-anak yang kita punya saat ini, mereka akan hidup dengan layar, screen. Biarin. Ya, untuk saya loh, pribadi loh, untuk saya, karena saya rasain manfaatnya. Saya nggak ngajarin anak saya untuk baca. Saya nggak ngajarin anak saya yang kedua ya. Kalau yang pertama saya ajarin sampai darting. Anak yang kedua enggak. Tolong baca ini, Dek, baca. Tolong hitung ini, Dek. Cuman begini doang. Kalau hitung kurang-kurangan gitu cuman oh segini mah. Oh segini. Anak-anak saya tidak pernah les. Saya tidak pernah kasih anak-anak saya les hanya untuk membuktikan bahwa anak itu bisa belajar sendiri dan mampu. Nilai anak saya yang tidak les lebih tinggi dari nilai temannya yang les. Karena temannya les dalam kondisi lelah. Anak saya masih bisa pulang dan tidur siang. Dia belajar ketika dia segar. Ya. Jadi saya ketika anak tahu bahwa dia bisa mengakses handphone kapan aja, maka dia akan tahu juga bahwa ketika dia mau belajar berarti belajar aja. Orang mama nggak larang aku pegang handphone kok. Saya nggak ada acara sita-sita handphone. Tapi waktu saya biarkan dia belajar punya pengalaman dari belajar ya. Jadi artinya gini, kamu mau main sepanjang malam sampai pagi, terserah. Nanti waktu di sekolah ngantuk, jangan mengeluh ya. Nanti kalau nilaimu jelek, jangan nyalahin guru ya. Kamu yang salah. Awalnya memang susah, nggak gampang. Tetapi sekarang anak saya, mohon maaf nih, tetapi kita menghadapi generasi yang sangat multitasking. Kalau kita hanya bisa baca buku itu satu. Oke, kita hanya bisa baca buku untuk per kali baca itu satu. Tetapi di layar laptop dan layar komputer anak saya, itu bisa beberapa jendela dia buka. Dia lagi nge-zoom, dia bisa buka YouTube, dia bisa sambil WA-an sama temennya, ya di dalam satu layar. Dan dia nggak terganggu. Saya tanya sama dia, kamu nge-zoom, tapi kamu buka YouTube.
Aku soalnya Kak bisa konsentrasi kalau aku dengar suara lain selain suara guru. Dan dia nggak punya masalah dengan nilai. Ya. Kenapa? Karena memang anak-anak sekarang multitasking, Bapak Ibu. Saya nggak bisa kembali ke zaman saya yang kalau baca buku, ya udah baca buku aja. Saya harus ngikutin perkembangannya mereka. Saya akan menyuruh mereka berhenti pegang gadget ketika saya lihat matanya udah lelah. Kamu udah capek. Stop pegang itu, istirahat. Dan so far, Bapak Ibu, so far sampai sekarang saya tidak punya masalah untuk nyuruh anak belajar karena anak juga tidak pernah merasa bahwa dia tidak akan bisa mengakses gadgetnya. Pakai, terserah kamu punya cara belajar apa. Dengerin musik, pakai. Pak Jokowi juga bisa mikir jernih kalau dengar musik metal kok. Ya, tiap orang punya cara belajar sendiri. Cara belajarmu apa? Pakai cara belajar itu. Gitu ya. Jadi sampai saat ini saya tidak pernah memaksakan anak saya untuk belajar. Teman-teman guru-guru sekolah minggu saya kalau udah mulai ujian pada cuti ngajar, cuti persiapan, mau nemenin anak. Saya bilang buat apa? Orang yang ujian anaknya situ yang cuti. Orang yang ujian anaknya situ yang berhenti pelayanan. Cemana pula ini kayak gini? Ya kan? Biarin aja orang dia yang ujian. Aduh. Gitu, ya. Oke, selanjutnya ada lagi nih. Aduh, susah ini Kak Grace, susah ini kayak gini. Saya rasa Pak Rian juga di rumah, aduh gimana caranya, susah ini Kak. Oke, gimana Pak Rian? Susahnya disimpan sendiri bagaimana? Tentu susah, saya juga susah kok. Saya juga ngejalanin itu juga nggak mudah. Berarti kita memang harus biarkan dia mengalami suatu kegagalan juga mungkin ya, bukan kegagalannya gimana? Dia belajar gitu ya Kak ya? Ya. Iya, otaknya. Tadi misalnya nggak bikin PR ya ada resiko. Ya kan, ada hukuman, nggak mengerjakan sesuatu, ada nilai jelek dan lain sebagainya. Cuma kan kita yang nggak bisa terima Kak. Itu dia. Ya, itu sebabnya tadi saya bilang kita mau ngupdate. Webinar ini updatean. Saya juga dilewati dengan, oh Tuhan, kenapa anak saya kayak gini? Ampun Tuhan, gitu ya. Tapi makin lama saya makin dibuat berbesar hati. Oke, ini ternyata hasilnya baik kok. Ya, ternyata hasilnya bagus kok ke anak saya. Gitu. Ya. Oke, jadi selamat bekerja keras ya Pak Rian ya dan Bapak Mama ya. Oke, kita dari Ibu Evi. Selamat pagi Bu Pendeta Grace, anak saya kelas 1 SMP kalau ditanya sekarang dan beberapa tahun terakhir selalu bilang maunya jadi dancer. Boleh nggak sih kalau kami dari sekarang pelan-pelan mempengaruhi mereka untuk punya cita-cita yang lebih beruang. Nah, dancing jadi hobi aja gitu maksudnya, itu dia. Silakan nggak Grace? Oke, Bu Evi, anaknya suruh cari tahu deh. Kumpulkan data tentang hidup sebagai seorang dancer. Ya. Diskusi tentang itu. Apakah kamu bahagia ketika kamu jadi dancer? Ini tagihan tiap bulan dibayarnya gimana? Ya. Kamu punya penghasilan tetap? Kalau nanti misalnya terjadi pandemi suatu saat nanti, ya, apakah pekerjaanmu bisa membuat kamu bertahan hidup? Ya kan? Kalau saat ini anak saya itu dia akhirnya memutuskan untuk programming karena dia tahu bahwa ketika pandemi terjadi maka programming masih tetap bisa bertahan gitu. Bisa bekerja dari rumah tanpa harus ketemu sama orang gitu ya. Dikasih pandangan. Ya, dikasih pandangan. ADMS juga bukan dia seniman tapi bisa lihat kan hidupnya dalam arti begini. Ketika anak-anak pada akhirnya memutuskan apa yang mereka inginkan. Mereka bertekun dan bersungguh-sungguh untuk hal itu. Tuhan udah nyiapin rezekinya, Bu. Ya, yang penting semua informasi mengenai apa yang dia mau itu dia udah kumpulkan. Dia nggak setengah-setengah jalanin itu. Ketika nanti kemudian nggak ada ini, nggak ada itu, gagal ini, gagal itu, dia tahu bagaimana dia harus jalanin hidupnya. Yang namanya rezeki udah Tuhan atur. Ya. Oke, semoga Bu Evi bisa melanjutkan pengaruhnya kepada anaknya ya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Bu Shirley. Bu Grace mau tanya, bagaimana cara menjembatani perbedaan pandangan antara anak dan ayahnya terkait cita-cita? Karena saya pribadi lebih mengarahkan anak-anak ke talentnya masing-masing, seperti belajar bahasa asing dan menggambar manga. Tapi menurut ayahnya cita-citanya kurang tinggi, padahal sebenarnya anaknya mampu. Apa yang dicita-citakan seolah-olah hanya mau mudahnya saja. Ya, silakan. Ayah, gambar manga tuh nggak mudah loh ayah.
ya. Gambar manga itu sulit loh, ya. Siapa tahu nanti anaknya malah di-hire sama Pixar, ya kan? Nah, artinya gini, Bu Sherly, itu adalah hal yang harus ibu dan suami selesaikan berdua. Oke, selesaikan berdua, berikan pandangan, ya. Lalu kemudian bicarakan bareng-bareng dengan anak-anak. Penting untuk jujur, ya. Kalau buat saya pribadi sih, penting untuk jujur. Bicarakan bersama-sama dengan pasangan, lalu ketika sudah siap, entah itu hasilnya tetap setuju, tetap bertolak belakang atau pada akhirnya sejalan, diomongin sama-sama dengan anak-anak. Sehingga anak-anak pun juga akan mendapatkan pesan. Lewat diskusi itu, anak-anak akan mendapatkan pesan bahwa orang tuanya serius dengan masa depan mereka dan menginginkan mereka bahagia dengan masa depan mereka. Ketika mereka merasa ketika mereka mendapatkan dukungan yang baik, mereka akan menekuni apa yang saat ini mereka sukai dengan sungguh-sungguh, ya. Kadang-kadang memang cuma sementara sih, tetapi bisa aja itu juga jadi sesuatu yang pada akhirnya mereka hidup dari situ. Sering-sering nonton TikTok deh. Ya, sering-sering nonton TikTok. Saya itu dibuat pede karena saya melihat bahwa yang saya jalani saat ini ternyata normal. Ada banyak orang lain yang berjuang. Ada orang yang dia nunjukin gambarnya dia dari umur 9. Dia baru mulai belajar menggambar itu umur 9. Dan di usia 20-an itu gambarnya udah seperti real. Ya, seperti gambar-gambar real, ya. Dan itu semua dari gambar yang biasa banget gitu. Tetapi karena dia fokus di situ, passionnya di situ, dan dia bertekun di situ, pada akhirnya dia hidup dari itu. Ya, jadi saat ini perbedaan perbedaan sudut pandang antara suami dan istri selesaikan dalam hubungan suami dan istri gitu ya. Lalu kemudian diskusikan sama-sama dengan anak-anak. Ya, berikan pandangan kalau memang mau mempengaruhi suami, ya berikan pandangan. Ya, siapkan sumbernya, jangan cuman gambar manga juga bisa dapat duit kok. Nanti kalau dibalikin kayak mana contohnya? Kita nggak punya contoh gitu. Tapi kalau kita siap dengan nih kayak gini nih, contohnya kayak gini nih, si ini juga bisa gitu. Jadi sebenarnya kan orang itu nggak setuju bukan lantaran memang dia sama sekali nggak mau dan sama sekali nggak bersedia untuk ngiyain, tetapi dia hanya butuh dijamin bahwa apa yang diputuskan oleh anak-anaknya itu atau apa yang diputuskan oleh seseorang itu tidak akan membuat orang itu tidak bahagia, kan gitu sebenarnya. Kan tujuannya Bu Sherly sama suami sebenarnya kan sama ya, ingin anak-anak bahagia. Cuman sudut pandangnya yang satu lewat jalur ini, yang satu lewat jalur ini gitu. Nah, itu yang mesti dibicarakan bareng-bareng. Tetapi niatnya sama. Itu yang harus diperjuangkan. Ingetin aja lagi, niat kita apa? Anak-anak bahagia kan? Niat kita apa? Anak-anak bisa menghidupi dirinya kan? Ya udah, yuk kita bicara sama-sama tentang hal ini. Gitu, ya. Ya, jadi setelah materi ini nanti selesai Bapak Ibu, mari kita merenung bersama dulu, memikirkan kembali sebelum kita membahas lagi cita-cita dan masa depan anak kita bersama anak-anak di rumah ya. Jadi ingat kita juga harus, jadi awalnya intinya sebenarnya orang tuanya dulu ya Kak Grace ya, yang punya pemahaman ya. Mempunyai pemahaman, lalu kita bicarakan bersama apa yang menjadi cita-cita mereka, kita juga memberikan masukan-masukan, ya kalau mereka masih ngeyel kayak tadi Kak Grace bilang, coba kamu pelajari apa yang kamu inginkan tadi gitu ya, lalu kita tidak memaksakan ya, karena gimana pun kita juga harus menerima mereka apa adanya karena mereka lah anak-anak kita gitu ya Kak Grace ya. Nah, bila sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita akan masuk ke dalam pujian penutup. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi bersama. Ya.
harapanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Bawa bangsa-bangsa kepadamu, Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya, Bapak Ibu, masih ada satu lagi tadi video closing dari Kak Grace. Silakan Kak. Ya, kali ini saya ngambil untuk bapak-bapak. Karena selama ini saya udah sering banget ngambil, tapi untuk ibu-ibu gitu ya. Jadi hari ini saya mau sampaikan ini untuk orang tua sih, cuman ini kebenaran dapat lagu back soundnya itu apa sih musik latarnya itu tentang ayah gitu. Tapi bukan berarti bahwa ibu-ibu nggak penting, bukan ya. Cuman kali ini gilirannya ayah-ayah gitu ya. Sebagai closing buat kita, mari kita renungkan kata-kata dari setiap video berikut ini. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh darimu. Mereka suatu saat akan mandiri, namun tetap memerlukan kita. Dan suatu saat mereka akan pergi dari pelukan kita dan tidak akan pernah kembali, Bapak Ibu. Masa kita dengan mereka berbatas waktu. Jangan tukar keterbatasan ini dengan apa yang menurut kita paling benar. Berikan mereka cinta. Jamin mereka bahwa kita akan selalu ada buat mereka. Sehingga kita nggak akan pernah repot-repot nyuruh mereka pulang saat kita rindu mereka. Karena mereka akan pulang. Mereka tahu mereka diterima. Mereka tahu mereka dicintai. Bapak Ibu, selamat mendampingi anak-anak. Selamat Tuhan mengizinkan.
Amin. Amin, puji Tuhan. Sangat mengharukan sekali. Sedih sebenarnya ya. Tapi Bapak Ibu, kita semangat lagi. Hari ini sangat memberikan kita pembelajaran dan berkat yang besar ya dengan materi ini. Kita percaya kita dimampukan Tuhan untuk bekerja, untuk belajar, untuk menjadikan anak-anak kita mempunyai masa depan yang baik. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, ada permintaan dari panitia nih, kita katanya diajak foto bersama. Ya, mari buka kamera. Kalau masih terharu tadi dihapus-hapus dulu dikit-dikit. Ya, nah terlihat nih sekarang nih wajah-wajah peserta webinar kita pagi hari ini. Belum buka kamera. Ada berapa layar? 5, 10? Oh, satu saja. Oke, baik. Nggak apa-apa. Satu layar kita penuhi dengan senyuman semangat kita di pagi yang ceria ini bersama dengan masa depan anak-anak kita yang juga tentu ceria. Ya, siap? Ya, oke. Masih ada yang mau buka lagi? Ya, siap. Senyum. Pakai jempol juga boleh. 1, 2, 3. Ting. Iya, kalau bilang ting pasti senyum kan? Oke, cukup. Kita masuk ke dalam doa penutup dan berkat dari yang akan dipimpin oleh Pendeta Grace Bustami. Silakan Kak Grace. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami dititipi anak-anak. Mereka lahir dari doa kami. Mereka lahir dari permintaan kami kepadamu. Mereka lahir dengan tujuan mereka masing-masing yang Engkau titipkan sejak mereka lahir. Tolong kami untuk bijak dalam mengasuh, bijak dalam merawat, bijak dalam mendampingi mereka di waktu yang sangat terbatas ini. Tolong kami untuk belajar mencintai dan menerima anak-anak kami apa adanya mereka, tanpa harus membiarkan mereka mengabaikan kebahagiaan mereka demi membahagiakan kami. Berikan kami kemampuan dan umur untuk mendampingi mereka sampai mereka mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri. Jadikan kami sehat untuk selalu ada bagi mereka. Khususnya ketika perjalanan mereka terasa begitu berat. Kami punya bahu yang bisa mereka jadikan sandaran. Tolong kami Bapak, karena sungguh kami tidak mampu. Namun kerinduan kami dan niat kami baik. Kami ingin anak-anak kami bahagia. Kami ingin anak-anak kami menikmati apa yang mereka perjuangkan. Dan berkati mereka juga, Bapak. Terima kasih untuk semua kesempatan belajar hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Grace Bustami dan Adi dan Janda karena sudah menyelenggarakan acara ini dengan topik yang sangat menarik. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, sahabat semua yang sudah hadir pagi hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Selamat akhir pekan. Tuhan berkati. Happy weekend semuanya Bapak Ibu. Bye-bye. Bye.